Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat YouTube semua, kita kembali ketemu di Isum Channel. Di video kali ini aku akan berbagi, akan sharing tentang tips bagaimana agar visa Schengen kita di approve 100%. Di video kali ini aku akan berbagi berdasarkan pengalaman, karena pengalaman adalah guru yang terbaik. Jadi dari pengalaman ini akan saya bagikan semua hal agar visa Schengen Anda di approve. Sebelumnya, buat yang baru ketemu dengan channel ini, saya minta support channelnya dengan cara like, kemudian subscribe, kemudian juga komen komentarnya jika ada yang Anda mau tanyakan atau ada hal-hal yang perlu di-sharing. Dan jangan lupa juga share ke media sosial lainnya atau ke teman-teman Anda semua. Baik, sebelum kita ke tips-tips yang akan saya berikan berdasarkan pengalaman kemarin saya apply visa Schengen. Yang pertama, kita bahas sedikit tentang Schengen, negara-negara Schengen. Negara-negara Schengen atau negara-negara yang berada di Uni Eropa itu adalah negara-negara yang tergabung sebanyak 26 negara. Jadi kalau misalnya kita mau berlibur ke negara-negara Uni Eropa, hanya cukup atau butuh satu visa, yaitu visa Schengen namanya. Kemudian kalau misalnya untuk ke UK gimana? Kalau misalnya UK itu sekarang sudah terpisah karena negara UK itu sudah Brexit. Mereka itu exit, keluar dari Uni Eropa. Jadi kalau misalnya untuk yang akan ke UK, saya sudah berikan penjelasan atau saya sudah berikan videonya tentang bagaimana cara apply visa UK dan bagaimana tipsnya juga agar di approve. Bisa Anda simak nanti di video saya sebelumnya yang bahas tentang apply visa UK. Yang pertama, silakan disimak. Yang pertama adalah untuk apply visa Schengen bisa melalui berbagai pintu negara yang ada di Uni Eropa. Nah, tips yang pertama adalah usahakan kalau bisa sebisa mungkin Anda apply melalui pintu negara Belanda atau Nederland. Kenapa harus melalui pintu negara Belanda atau Nederland? Karena kemungkinan approve-nya itu lebih besar. Kenapa sih seperti itu? Karena berdasarkan hasil analisa, kemudian sharing kita juga dengan teman-teman yang lain, negara Belanda itu punya kedekatan histori dengan Indonesia. Jadi secara chemistry, kemudian secara sejarah atau histori, mereka itu punya respect yang lebih tinggi ke Indonesia. Jadi kemungkinan di approve-nya itu lebih besar. Jadi mereka lebih menghargai orang-orang Indonesia yang akan berkunjung ke negara Belanda atau ke negara-negara yang ada di Uni Eropa. Itu yang pertama, usahakan bisa masuk atau bisa apply melalui pintu negara Belanda. Itu yang pertama, tipsnya biar visa Schengen Anda di approve. Yang kedua adalah yang tidak kalah pentingnya itu adalah kelengkapan administrasi aplikasi. Jadi bagaimana cara mendapatkan nomor urut antrian untuk masuk ke negara Schengen untuk apply ke negara Uni Eropa? Jadi Anda masuk ke link atau web PPS-nya, kemudian Anda isi lengkapi datanya. Setelah itu baru kita akan mendapatkan nomor urut atau nomor antrian. Nah, dari kemarin saya apply bulan Maret untuk urutan janji temu atau payment negara Belanda itu sudah hampir penuh sampai dengan batas bulan Juli. Jadi bagi Anda yang akan melakukan liburan setelah bulan Juli, harus mulai dari sekarang dilihat antrian urutan untuk janji temu atau payment di negara Belanda. Nah, kemarin juga ada teman yang bareng input di aplikasi PPS-nya, kebagiannya itu di negara Perancis. Tapi alhamdulillah yang tim kita yang 10 orang di approve semua karena kita lewat negara Belanda. Itu pertama, kita melakukan aplikasi atau apply visanya melalui negara Belanda. Selanjutnya tips yang kedua, administrasi kelengkapan kita yang akan melakukan apply visa harus benar-benar, yang pertama adalah komplit dari mulai A sampai Z-nya. Setelah komplit itu adalah valid, benar-benar itu adalah identitas kita yang benar-benar valid.
kemudian legalitasnya juga harus benar. Itu jadi tidak meragukan pihak reviewer atau officer yang melakukan review terhadap administrasi yang kita ajukan ke pengajuan aplikasi atau apply visanya itu. Jadi yang pertama itu valid, kemudian juga legal, kemudian juga komplit. Itu diperhatikan. Valid artinya bahwa apa yang kita ajukan itu adalah benar-benar data kita yang benar-benar real, data-data kita yang benar-benar real. Yang kedua itu legalitas. Legalitas artinya pada saat surat-surat yang kita ajukan itu adalah benar-benar memuat legalitasnya secara hukumnya benar-benar adalah bukti real juga. Jadi tidak meragukan pihak yang melakukan review. Artinya misalnya gini, kalau kita misalnya seorang pekerja, berarti pekerja swasta misalnya. Nah, yang di atasnya itu ada kop suratnya yang memuat identitas pekerjaannya, kemudian juga identitas pendirian perusahaan tempat kita kerja, kemudian juga ditandatangan oleh human resource-nya, kemudian juga jelas kedudukan hukumnya, misalnya ada SIUP-nya, kemudian ada SK berdiri dari tempat kita kerja gitu. Kemudian komplit, valid, legal, dan komplit. Komplit selalu sudah jelas dari mulai identitas kita, kemudian paspor yang masih berlaku selama 6 bulan ke masa kadaluarsa, kemudian rekening koran selama 3 bulan terakhir, kemudian surat tempat kita kerja, itinerary perjalanan, kemudian juga penginapan tempat kita akan menginap nanti pada saat melakukan wisata, kemudian juga akomodasi yang berupa tiket pesawat untuk pulang pergi. Nah, selanjutnya asuransi jangan lupa asuransi. Waktu kemarin saya pakai asuransinya itu asuransi Schengen Superior. Berapa sih harga asuransinya itu? Harga asuransinya itu berkisar antara 600 sampai dengan 800 ribu rupiah. Jadi sampai situ dulu. Silakan kalau sudah jelas Anda simak. Kalau misalnya ada yang masih kurang jelas, silakan Anda komen di kolom komentar. Oke, selanjutnya kalau misalnya langkah pertama apa sih yang harus kita lakukan agar bisa apply visa Schengen? Yang pertama Anda harus masuk ke web PPS-nya, web PPS Schengen-nya. Kemudian Anda melakukan proses pengisian administrasi yang lengkap. Kemudian juga nanti akan ada informasi ke email kita tentang kapan kita harus melakukan interview atau melakukan janji temu appointment ke PPS. Nah, sekarang kan lebih mudah, tidak perlu melakukan apply visa ke kedutaan, tapi bisa dilakukan di PPS atau pihak ketiga, pihak swasta yang ditunjuk oleh kedutaan untuk memfasilitasi para aplikan yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri. Nah, kemudian selanjutnya kita harus datang itu minimal 1 jam sebelum kita interview, harus sudah sampai di sana. Kemudian siapkan berkas-berkasnya itu secara komplit. Kalau misalnya lupa fotonya itu tidak sesuai dengan ukuran, di sana disediakan. Jadi Anda tidak usah takut kalau misalnya ternyata ukuran fotonya tidak sesuai. Jadi langsung bisa dipoto di sana, disediakan tempat fotonya. Kemudian kalau misalnya bagaimana nih kalau misalnya visa kita atau paspor kita sebelumnya itu belum memuat visa negara-negara lain atau belum pernah berkunjung sama sekali? Itu tidak jadi masalah karena sebenarnya cap-cap negara yang ada di paspor kita sebelumnya itu hanya rekomendasi untuk memperkuat kita bahwa kita pernah melakukan atau pernah mengunjungi negara lain, tapi juga bukan rekomendasi yang utama karena yang pada saat kemarin kita apply ke sana yang harus difotokopi atau yang harus dilampirkan pernah mengunjungi negara itu adalah negara Schengen-nya. Jadi pernah mengunjungi negara Schengen sebelumnya enggak? Nah, seperti itu. Jadi bagi Anda yang akan melakukan kunjungan, tidak usah takut kalau misalnya belum ada cap dari negara lain atau kita belum pernah melakukan tur atau wisata ke luar negeri. Tuh. Selanjutnya Anda nanti akan dipanggil untuk melakukan interview. Nah, biasanya yang bertanya di interview itu apa aja sih yang dipertanyakan, bagaimana bahasa apa yang dipergunakan.
Jadi pada saat interview kita masuk ke ruangan itu, nanti para officer itu akan memeriksa berkas yang sudah kita ajukan, Kalau misalnya komplit, valid dan legalitas yang tidak dipertanyakan, tidak ada bahan pertanyaan yang lain, kita hanya tinggal disuruh menandatangan surat pernyataan bahwa kita sudah menyerahkan berkas, kemudian sudah komplit, kemudian membuat pernyataan bahwa itu adalah benar-benar apa yang kita serahkan atau organisasi kita serahkan itu adalah bukan rekayasa. Nah, itu aja. Jadi mereka tidak menanyakan hal atau lain-lain sebagainya. Bagaimana kalau misalnya kita tidak memiliki rekening koran yang besar? Jadi tipsnya, Anda itu tidak usah punya rekening koran yang besar atau misalnya harus ada 100 juta atau misalnya harus ada berapa puluh juta. Tidak seperti itu juga. Yang paling menjadi poin penting itu adalah rekening koran kita itu memuat hasil kerja kita selama 3 bulan. Jadi benar-benar real, bukan yang direkayasa gitu. Jadi harus memuat gaji kita, kemudian tunjangan kita. Kalau misalnya tunjangan tidak masuk ke dalam rekening koran atau ke dalam slip gaji, maka bisa dilampirkan di surat pernyataan yang ditandatangan oleh bagian keuangan di tempat kita kerja. Itu tip yang selanjutnya. Jadi jangan sampai ada deposit tiba-tiba. Jadi kita memindahkan uang yang cukup besar dalam waktu 3 bulan kita akan melakukan proses apply. Nah, itu yang biasanya akan menjadi salah satu poin mereka mereject atau menolak aplikasi atau apply visa kita. Nah, itu jadi tolong diperhatikan untuk rekening koran. Rekening koran itu harus mencakup dana yang kita peroleh selama 3 bulan terakhir, dan itu adalah dana real yang kita dapatkan dari pekerjaan kita. Kemudian kalau tunjangan terpisah, tunjangannya di luar itu tidak masuk ke dalam rekening korannya, bisa pakai surat pernyataan yang disahkan oleh bagian keuangan. Nah, itu seperti itu. Kemudian juga ada pertanyaan, kalau misalnya mahasiswa bagaimana kalau yang belum punya uang sendiri atau belum punya rekening sendiri? Kalau untuk mahasiswa, tipsnya itu nanti yang jadi penjamin atau sponsor kita adalah orang tua. Nah, orang tua itu melampirkan juga pekerjaannya apa, surat pekerjaannya juga dilampirkan, kemudian rekening korannya juga dilampirkan sebagai bukti keuangannya. Nah, seperti itu. Karena untuk mahasiswa, lampirkan identitas mahasiswanya yang legal dari universitasnya, ada pernyataannya, itu yang akan memperkuat nanti pada saat kita melakukan apply visa Schengen. Intinya visa Schengen itu kalau misalnya administrasi kita lengkap, administrasi kita komplit, mereka itu tidak banyak mempersulit. Beda dengan pengalaman saya kemarin pada saat apply visa UK. Kalau misalnya Schengen itu, apalagi kalau misalnya lewat pintu negara Belanda, mereka tidak terlalu banyak pertanyaan atau lain-lain. Pada saat mereka sudah lihat, mereview semua administrasinya lengkap, udah mereka tinggal tanda tangan. Kita tinggal nunggu interview, tinggal nunggu pemotretan, dan tinggal pengambilan sidik jari atau biometrik. Nah, seperti itu kemudahan yang didapat dari pintu negara Belanda. Selanjutnya ada yang bertanya nih, kalau pembayaran bagaimana? Kalau misalnya pembayaran bisa dilakukan langsung pada saat kita melakukan interview atau pada saat kita akan melakukan wawancara. Berapa sih harga untuk apply visa Schengen? Harga untuk apply visa Schengen itu ada 3 kriteria. Yang pertama itu untuk anak di bawah atau kurang dari 5 tahun itu gratis, tidak usah bayar. Kemudian yang di atas 6 tahun atau 6 tahun sampai dengan 11 tahun itu adalah 35 euro. 35 euro itu nanti tinggal dikalikan berapa rupiah berdasarkan kurs yang berlaku hari tersebut. Kemudian yang di atas 12 tahun atau 11 tahun ke atas usia dewasa itu 60 euro. Jadi tinggal nanti dikalikan berapa nominalnya itu dengan kurs yang berlaku. Kita harus bayar pakai euro atau gimana? Enggak, kita bayarnya nanti pakai rupiah. Kita bayarnya nanti pakai rupiah. Jadi pada saat setelah interview lain-lain dan sebagainya, kita selesaikan dulu pembayarannya di tempat di PPS. Jadi kita bawa uang cash. Jadi mereka hanya menerima uang cash dari negara Indonesia atau bentuknya itu rupiah, bukan euro. Cuman nanti dikalikan pada saat kita membayar berapa kurs yang berlaku pada hari tersebut. Nah, seperti itu sobat YouTube semua. Semoga apa yang saya sampaikan bisa berguna dan bermanfaat.
Insya Allah hari ini tepat nanti sore saya akan berangkat ke Eropa, akan melakukan perjalanan wisata yang sebenarnya sudah terpending selama 2 tahun. Nanti selanjutnya saya akan berbagi tempat-tempat wisatanya, kemudian juga akan berbagi cara-cara mengikuti tour seperti apa yang aman dan nyaman di negara Eropa. Karena banyak kejadian juga saya cari-cari referensi, ternyata negara Eropa itu tidak senyaman atau tidak seenak seperti di Indonesia. Tapi mudah-mudahan bisa nyaman turnya. Baik, sobat YouTube semua, terima kasih bagi Anda yang sudah menyaksikan atau bagi Anda yang sudah menonton video saya. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share videonya jika Anda rasa bermanfaat dan berguna bagi Anda semua. Kalau ada yang masih kurang jelas, silahkan Anda tanyakan atau silahkan Anda bertanya di kolom komentarnya. Terima kasih sobat YouTube semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.